Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Dr. Asep Kurniawan, SEMT, ASCA, CHRA. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai procurement. Sebelum ke dalam materi, saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Sandi Putra Apriliansyah. Selanjutnya ada Albertus Kendi Kurniawan, Faris Taufik, IGD Krisna Shindu Dharma, Liliana Bonita, Siti Fatimah, Melinda Nur Hasanah, Lensila Muda Prastesia, dan yang terakhir ada Friska Fitria Halistianti. Next. Materi pertama mengenai pengertian procurement dan manajemen procurement akan disampaikan oleh Krisna. Kepadanya dipersilakan. Baik. Di sini ada pengertian procurement adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan untuk membeli atau mengadakan berbagai macam barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next. Lalu ada procurement management adalah koordinasi dari semua aktivitas yang sesuai yang berhubungan dengan pembelian produk dan kebutuhan pelayanan untuk menyempurnakan misi dari sebuah organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Krisna atas penyampaiannya. Lalu mengenai materi selanjutnya, mengenai jenis procurement akan dijelaskan oleh Friska. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari procurement. Menurut NetSuite, procurement dikategorikan dalam beberapa cara tergantung pada langsung tidaknya suatu pengadaan dilakukan dan bagaimana perusahaan akan menggunakan barang atau jasa yang dibeli. Jenis-jenisnya yang pertama ada direct procurement atau pengadaan langsung mengacu pada pengadaan barang atau jasa apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir dari suatu perusahaan. Yang dilakukan adalah membeli input dan melakukan analisis efisiensi biaya untuk profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua ada indirect procurement atau pengadaan tidak langsung mengacu pada pengadaan barang atau jasa yang tidak langsung digunakan dalam pembuatan produk akhir, tetapi amat penting bagi operasional perusahaan tidak secara langsung dalam proses produksi tetapi berkontribusi pada laba perusahaan, misalnya perlengkapan kantor, iklan, layanan konsultasi, dan pemeliharaan. Lalu yang ketiga ada goods procurement atau pengadaan barang fisik mencakup pada perangkat lunak yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Jenis procurement ini berguna untuk menjaga keefektifan pengelolaan rantai pasokan dalam perusahaan secara umum. Lalu yang terakhir ada service procurement atau pengadaan berupa layanan atau jasa berbasis sumber daya manusia. Dengan bergantung saat perusahaan membutuhkan sumber daya manusia di beberapa bagian yang tidak mampu terpenuhi dengan tenaga internal. Misalnya kontraktor, firma hukum, layanan keamanan dan kebersihan, serta tenaga outsourcing lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Friska atas penyampaiannya. Materi selanjutnya mengenai manfaat dari procurement akan dijelaskan oleh Candy. Dipersilakan. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat procurement. Ini untuk mempermudah dan memperlancarkan kegiatan yang ada di dalam perusahaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Manfaat lain diantaranya, yang pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan. Setiap perusahaan wajib menganalisis kebutuhan yang benar-benar memerlukan kegiatan pengadaan. Melalui analisis dan pertimbangan yang tepat, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tepat pula. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Jika perusahaan membutuhkan mesin produksi, maka dengan dilakukan kegiatan pengadaan akan membuat proses produksi di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan ketika sebelumnya tidak memiliki mesin produksi. Lalu yang ketiga, menciptakan hubungan kerja yang baik antara klien dengan vendor atau supplier. Menciptakan adanya simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak, yaitu klien dengan vendor atau supplier, akan memunculkan kepercayaan yang tinggi antara satu dengan yang lain. Hubungan kerja yang baik menjadi salah satu manfaat yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pengadaan yang tepat. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Candy atas penyampaiannya. Materi selanjutnya mengenai strategi procurement akan disampaikan oleh Leli. Kepada Leli dipersilakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi procurement. Untuk strategi procurement ini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada global procurement dan juga ada electronic procurement. Next. Untuk poin yang pertama, ada global procurement. Menurut Leeson dan Farrington 2006, global procurement atau pengadaan global adalah melibatkan koordinasi dan integrasi jaringan yang sangat kompleks dari barang dan bahan umum, proses, desain, teknologi, dan pemasok di seluruh lokasi pembelian, teknik, serta operasi di seluruh dunia. Strategi pengadaan ini bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan inisiatif dan potensi di semua kategori, menyelidiki keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan, serta mengomunikasikan dan mencari tahu penyesuaian yang diperlukan. Next. Untuk selanjutnya ada electronic procurement. Electronic procurement atau e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Tujuannya untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa melalui media elektronik. Jenis-jenisnya meliputi web-based, ERP, Enterprise Resource Planning, EMRO, Maintenance, Repair and Overhaul, E-Sourcing, serta E-Informing. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Liliana atas penjelasannya. Materi selanjutnya mengenai tujuan e-procurement akan disampaikan oleh Paris, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari e-procurement untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan barang atau jasa melalui media elektronik. Lalu jenis-jenisnya meliputi web-based ERP atau Enterprise Resource Planning. Ada juga EMRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. Dan juga ada e-sourcing serta informing. Baik, terima kasih kepada Paris atas penyampaiannya. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari e-procurement akan disampaikan oleh Melinda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan e-procurement. Yang pertama ada intelligent business real time untuk vendor kebutuhan pelanggan. Yang kedua, perusahaan dapat melacak pembelian dalam semua departemen yang dipastikan patuh terhadap standar. Yang ketiga, pengurangan tingkat inventaris, pengadaan jasa, seperti manajer atau orang terlatih tidak perlu bayar karena sistem ini mudah untuk dipelajari. Yang selanjutnya dalam transaksional mengurangi faktor waktu pembayaran. Selanjutnya dalam kepatuhan kebijakan dan prosedur sumber telah diverifikasi oleh perusahaan. Poin selanjutnya dalam informasi menghasilkan kepuasan pelanggan dan pemasok. Untuk poin terakhir dalam harga akan menghemat biaya, tidak memerlukan perangko atau alat-alat tulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Fatimah. Baik, terima kasih kepada Melinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian e-procurement. Yang pertama ada keamanan informasi, di mana informasi bisa didapatkan oleh tangan yang salah. Yang kedua ada metode interaksi impersonal, dan yang terakhir ada kepercayaan pengguna. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melinda dan Siti Fatimah atas penyampaiannya. Lalu selanjutnya ada analisis jurnal acuan yang berjudul Kajian Penerapan e-procurement dengan Metode Kualitatif Deskriptif Komparatif pada PT Pembangunan Jaya Ancol yang kami gunakan sebagai jurnal acuan. Next. Yang pertama ada fenomena masalah akan disampaikan oleh Lensi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Fenomena masalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJA telah menerapkan e-procurement sebagai salah satu aplikasi yang merupakan
implementasi Good Corporate Governance, penerapan e-procurement ini dimulai pada tanggal 20 Mei 2014 dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk merupakan badan usaha milik daerah DKI Jakarta pertama yang menerapkan e-procurement yang terintegrasi dengan sistem keuangan dan sistem terkait lainnya, dan saat ini menjadi BUMD percontohan dalam penerapan e-procurement. Fokus penelitian ini adalah observasi seputar workflow pengadaan barang atau jasa yang manual dan menggunakan e-procurement. Observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perubahan workflow pengadaan barang atau jasa sebelum dan sesudah penerapan e-procurement, teknologi informasi yang digunakan dalam penerapan e-procurement, manfaat dan kendala selama proses penerapan e-procurement, dan menganalisis key success factor penerapan e-procurement. Next. Tujuan dari hal ini yaitu untuk mengetahui implementasi e-procurement dalam terciptanya good corporate governance seperti yang menjadi tujuan dari proses bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol. Next. Yang ketiga, ada ringkasan kerangka pemikiran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pada pasal 37, pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lensi atas penyampaiannya. Lalu materi selanjutnya mengenai metode akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif dengan cara pengumpulan datanya menggunakan wawancara kepada sumber-sumber di internal yang berhubungan dengan tujuan dari penelitian ini. Next. Lalu ada sampel dan populasi. Yang pertama ada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, khususnya untuk kepala bagian pelelangan dan bagian pelelangan yang diwakili oleh 12 orang informan. Next. Selanjutnya ada pembahasan dan diskusi dari jurnal. Next. Penerapan Ancol e-procurement berdampak signifikan terhadap percepatan dan keakurasian data. Proses menjadi lebih cepat dan sangat sedikit ditemukannya kesalahan yang terjadi. Beberapa kelebihan penerapan ini pun dapat terlihat seperti yang pertama, penerapan Ancol e-procurement menjadikan proses purchase request, request for quotation, dan kontraktor integrasi. Dua, penerapan Ancol e-procurement berpengaruh pada kecepatan proses pengadaan barang dan jasa pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Yang ketiga, workflow pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan masih secara manual atau konvensional, dan workflow pengadaan barang atau jasa menggunakan e-procurement tentunya mengalami perubahan, seperti terlihat dari perhitungan biaya pengadaan barang atau jasa. Lalu yang keempat, monitoring proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara real time. Lalu yang terakhir, infrastruktur IT mencakup server, jaringan fiber optik, PC, dan perangkat pendukung lainnya sudah tersedia. Next. Baik, selanjutnya mengenai materi perbandingan jurnal acuan dengan jurnal pembanding. Bisa di next. Untuk perbandingan pertama dan kedua akan disampaikan oleh Candy, dipersilahkan. Oke, baik. Untuk jurnal pembanding yang pertama, yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengadaan Obat Antibiotik berdasarkan metode ABC, Indeks Kritis di Instalasi Farmasi, Rumah Sakit Advent Manado, yang diteliti oleh Widya Astuti Loloa, Weni Indian Widodoa, Dedi Afriani Plia pada tahun 2020, yang memiliki persamaan dengan jurnal acuan dan jurnal pembanding yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, pada jurnal utama peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner dari dokter sebagai responden. Kesimpulannya, berdasarkan kedua jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan
atau procurement ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan pengadaan agar tidak muncul masalah-masalah seperti kelebihan atau kekurangan stok. Lalu, yang kedua, judul pengaruh pengadaan alat tulis kantor terhadap pelayanan logistik di Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan yang diteliti oleh Pupun Purnama, Sidik Indira Zailani, dan Farida Agustini pada tahun 2021. Memiliki persamaan, yaitu jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada jurnal pembanding peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulannya, dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengadaan atau procurement yang baik dan efektif dapat berdampak baik bagi perusahaan. Misalnya, seperti pada jurnal utama bahwa dengan adanya procurement ini, perusahaan bisa meminimal kesalahan yang mungkin saja terjadi. Sekian dari saya, terima kasih pada moderator. Baik, untuk perbandingan ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Siti Fatimah, dipersilakan. Baik, untuk jurnal pembanding selanjutnya, yang ketiga ada e-procurement sebagai upaya pencegahan fraud terhadap pengadaan barang dan jasa di unit layanan pengadaan Provinsi Sumatera Utara yang diteliti oleh Irene Ika Wardani, Arifah Pratami, dan Iqbar Pratama tahun 2021. Untuk persamaannya sendiri, jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama menggunakan dan sama-sama melakukan pengadaan dengan berbasis pada teknologi atau e-procurement. Untuk perbedaannya, pada jurnal acuan peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dengan melakukan wawancara, sedangkan pada jurnal pembanding peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan memberikan kuesioner kepada seluruh pegawai. Untuk kesimpulannya, jurnal acuan menggunakan e-procurement sebagai media untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga dilakukan pada jurnal pembanding. Tetapi pada jurnal pembanding, peneliti menggunakan e-procurement ini sebagai salah satu upaya pencegahan fraud atau kecurangan pengadaan barang dan jasa yang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya internal. Untuk jurnal pembanding keempat, analisis manajemen logistik bagian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Bogor tahun 2019 yang diteliti oleh Elisa Sri Puji Lestari, Indria Chotimah, Siti Khadijah, dan Parinduri pada tahun 2021. Untuk persamaannya, jurnal acuan dan pembanding sama-sama menggunakan metode peneliti kualitatif. Untuk perbedaannya, tujuan penelitian pada jurnal acuan adalah untuk menggunakan implementasi e-procurement dalam terciptanya good corporate governance seperti yang menjadi tujuan dari proses bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol, sedangkan pada jurnal pembanding yang menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis manajemen logistik bagian pengadaan alat kesehatan. Dan untuk kesimpulannya, dapat dilihat bahwa dari kedua jurnal memiliki cara kerja dan penggunaan sistem pengadaan yang berbeda, di mana jurnal utama menggunakan media elektronik, sedangkan pada jurnal pembanding masih menggunakan SOP yang lama, yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem pengadaan yang terbaru juga dapat berpengaruh bagi tingkat efektivitas dari pengadaan itu sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk perbandingan selanjutnya, perbandingan kelima dan keenam akan disampaikan oleh Liliana, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang kelima ada jurnal pembanding yang berjudul Implikasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik bagi Efisiensi Keuangan dan Optimalisasi Fungsi Pemerintahan, yang diteliti oleh Maulana Muklis Rahmat Pranoto pada tahun 2020. Mempunyai persamaan, kedua jurnal ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, keduanya juga sama-sama menggunakan e-procurement. Untuk perbedaan, kedua jurnal memiliki tujuan yang berbeda, di mana jurnal utama
pengadaan dilakukan untuk BUMD, sedangkan pada jurnal pembanding bertujuan untuk melakukan optimasi fungsi perusahaan. Untuk kesimpulan, berdasarkan perbandingan kedua jurnal dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan e-procurement ini memberikan dampak positif. Untuk yang keenam, berjudul efektivitas e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa. Studi terhadap penerapan e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bojonegoro yang diteliti oleh Arindra Rosita, Arum Nurcana, Bambang Santoso Haryono, dan Romula Adiono pada tahun 2014. Memiliki persamaan, kedua jurnal sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaan, jurnal utama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif, sedangkan pada jurnal pembanding penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perbandingan antara kedua jurnal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa e-procurement ini bisa berjalan dengan efektif karena berpengaruh terhadap percepatan, keakurasian data, dan juga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk perbandingan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketujuh, jurnal pembandingnya berjudul Rekayasa Perangkat Lunak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode E-Procurement pada PT Indorama, yang diteliti oleh Andi Usril dan Walyadi Gunawan pada tahun 2020. Persamaannya, kedua jurnal ini sama-sama memanfaatkan teknologi berbasis website atau e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa. Lalu untuk perbedaannya, jurnal acuan menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Lalu kesimpulannya, berdasarkan perbandingan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem e-procurement ini, perusahaan dan supplier menjadi satu kesatuan. E-procurement mengintegrasikan antara perusahaan dan supplier, sehingga proses pengadaan bahan baku atau material menjadi lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedelapan, jurnal pembandingnya berjudul Implementasi e-procurement dengan proses pengadaan barang atau jasa pada lembaga layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kota Bogor, yang diteliti oleh Abenaya Satria, Satria Putra Nugraha, Saifullah Zakaria, dan Aditya Chandra Lesmana pada tahun 2021. Untuk persamaannya, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lalu untuk perbedaannya, pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipan untuk memperoleh data mengenai suatu implementasi instalasi dalam sebuah kebijakan yang dijalankan. Lalu untuk kesimpulannya, proses implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada lembaga layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE di Kota Bogor sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku. Akan tetapi, masih luput dari kekurangan dan hambatan, sehingga kurang optimal. Lalu untuk perbandingan ke-9 dan ke-10, akan dijelaskan oleh Melinda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk jurnal pembanding nomor 9 yang berjudul Implementasi Rapid Application Development pada Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitinya yaitu Restilia Andarsa Putri, Edwin Syahputra, Iqbal Wedyo Priyanto pada tahun 2021. Untuk persamaannya, baik jurnal acuan maupun jurnal pembanding, keduanya sama-sama memanfaatkan teknologi komunikasi dalam melakukan proses pengadaan yaitu e-procurement. Untuk perbedaannya, jurnal acuan menggunakan metode kualitatif dengan penerapan komparatif deskriptif, sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti menggunakan model pengembangan sistem RAD. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari perbandingan kedua jurnal, maka dapat diambil kesimpulan penggunaan
e-procurement ini lebih efektif jika dibandingkan dengan metode konvensional karena lebih rentan terjadinya permasalahan, seperti kesalahan mengolah data dan lambatnya informasi yang diterimanya. Untuk jurnal pembanding nomor 10 yang berjudul Analisis Faktor Keberhasilan Procurement Tipe Tender Cepat Berbasis e-procurement di perusahaan PT ABC, penelitinya yaitu Dwi Martono dan Manlian Ronald Simanjuntak pada tahun 2021. Untuk persamaannya, jurnal acuan dan jurnal pembanding, keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Untuk perbedaannya, pada jurnal acuan yang menjadi tujuan adalah mengukur seberapa efektif penerapan e-procurement, sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti mengkaji apa saja yang menjadi faktor dari e-procurement tipe tender cepat. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan ini, terbukti bahwa penggunaan e-procurement ini lebih efektif dibandingkan dengan pengadaan dengan metode konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Krisna. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sini ada yang ke-11, jurnal pembandingnya yang judul Pengaruh e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang. Peneliti oleh Amelia Iftitah Damayanti dan Tejanuddin Domai dan Abdul Wajid. Ini tahun 2013. Persamaannya, jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama melakukan pengadaan dengan berbasis teknologi atau e-procurement. Perbedaannya, jurnal acuan menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan perbandingan dapat disimpulkan bahwa jurnal utama dan pembanding bertujuan untuk memonitoring proses pengadaan barang dan jasa secara real time. Sekian, saya balikkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan dari awal sampai akhir yang akan disampaikan oleh Paris. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Sanji Putra, selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan, pengadaan merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan hidup perusahaan, terutama dalam industri manufaktur. Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk mendapatkan keuntungan atau kegunaan langsung bagi pemerintah, perusahaan, atau bagi pribadi yang dilakukan melalui suatu kontrak. Dalam perbandingan jurnal nasional maupun internasional yang telah kami analisis, bahwa jurnal tersebut menggunakan beberapa metode, misalnya pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kuantitatif, menggunakan survei, lalu ada pendekatan deskriptif dan kuesioner, dan juga lain-lain. Serta pelaksanaan pengadaan secara elektronik atau e-procurement lebih efektif ditinjau dari segi biaya, waktu, risiko, kualitas, kuantitas, dan tenaga dibandingkan secara manual atau selalu menggunakan e-procurement. Hal tersebut terbukti hasil pengisian kuesioner oleh responden dalam penelitian ini. Teori yang mendukung hasil tersebut serta kesesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PP nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Paris dan juga rekan-rekan yang sudah menyampaikan penjelasan dengan baik. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.